93,8 Suara Muslim Surabaya. Ya, masih membahas bulan Suro ya, bulan Muharram, bulan yang keramat, karomah seperti sampaikan Ustadz Junaidi Sahal tadi di awal. Dan di sesi ini kita akan melanjutkan dulu nih apa saja yang harus dilakukan ketika kita masuk ke bulan ini, khususnya lagi di tanggal 10 Asyura tadi yang disampaikan Ustadz Junaidi ya, atau bahkan secara umum dalam sebulan penuh. Apa saja nih Ustadz ya yang harus dilakukan untuk memaksimalkan karomah atau kemuliaan bulan Suro ini? Ya, jadi karomah, keramat, kemuliaan dari bulan Suro atau bulan Muharram seharusnya memotivasi kita untuk raih yang namanya karomah itu dalam kehidupan kita. Dan ternyata Rasulullah sudah memberikan ajaran itu kepada kita, sunnah-sunnahnya. Jadi yang pertama apa yang kita lakukan di bulan Asyura ini atau di bulan Suro atau di bulan Muharram ini, terutama nanti di Asyura ya. Terutama nanti di Asyura hari ke-10, Kamis yang akan depan. Apa yang kita lakukan? Pertama puasa. Puasa. Yang sebagaimana hadis Abu Hurairah tadi saya katakan, riwayat Imam Muslim, afdhalus syiyam ba'da Ramadan, syahrullah al-Muharram. Puasa yang paling baik selain Ramadan, kata Rasulullah, itu adalah syahrullah, puasa di bulan syahrullah, bulan Muharram. Artinya puasa di bulan Muharram itu ya penuh gitu kalau bisa, itu kan. Bisa benar. Kalau nggak bisa, kata Ibnu Qayyim Al-Jauzi, kalau nggak bisa, kalau nggak bisa puasa secara penuh di bulan Muharram itu, ya ada 3 tingkatan kata Ibnu Al-Jauzi dalam kitab Zadul Ma'adnya itu. Ada kitab Zadul Ma'ad itu berkata begini, yang pertama tingkatan paling sempurna, ya udah minimal puasa 3 hari di bulan itu. 3 hari di bulan itu apa? 9, 10, 11 gitu. Waduh. 9, 10, 11 saat itu berarti jatuhnya hari Rebo ya. Rebo, Kamis, Jumat. Terus nanti Ayyamul Bid poso mana ya Pak Ustadz? Hari Minggu, Senin, Selasa. Ya, kan? Wah, si roda abad. Ya sudah, tingkatan kedua. Dan tingkatan kedua ini tingkatan yang apa namanya, yang bertebaran banyak di sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Yaitu 9 dan 10. 9 dan 10. Kalau 9 dan 10 dari bulan Muharram pun nggak siap, nggak bisa itu. Ya sudah, kalau bisa jangan tinggalkan puasa tanggal 10. Karena seluruh perubahan kebahagiaan hidup yang dilakukan oleh para nabi itu wujud terima kasihnya kepada Tuhan Allah Azza wa Jalla Jalaluhu. Itu puasa. Kayak tadi Nabi Nuh alaihissalam itu puasa. Nabi Musa itu puasa di tanggal 10 itu. Dan akhirnya kemudian Nabi Muhammad pun memerintahkan puasa di tanggal 10. Awal-awal begitu, di tahun kedua di sejarah puasa Asyura itu, tahun kedua Nabi Muhammad masuk ke Madinah itu di tahun pertama di bulan Rabiul Awal. Jadi kan Muharram kan lewat sudah. Jadi nggak menangis situasi Muharram di tahun pertama beliau hadir di Madinah. Pada tahun berikutnya, tahun kedua beliau menangis Muharram dan beliau kaget ketika melihat kok di Madinah ini banyak orang rame gitu, dan di Madinah ini kok banyak orang-orang Yahudi meriah dan puasa itu kan. Maka kemudian Nabi Muhammad sahabat menjawab kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qalu hada yaumun adim wa huwa yaumun najjallahu fihi Musa wa araqa ala fir'auna fa sama Musa syukran lillahi taala. Maka kemudian faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam ana aula bi Musa minhum fa sama huwa amara bi syiyami. Kata Ibnu Abbas ketika meriwayatkan hadis ini, ketika Rasul tanya, kenapa ini kok rame ini di hari ini kok rame, ada apa? Maka sahabat menjawab, hada yaumun azim, ini hari yang besar ya Rasulullah. Yaumun najjallahu fihi Musa, hari di mana Nabi Musa dimenangkan oleh Allah atas Fir'aun, wa aghraqa ala fir'auna, dan Allah menenggelamkan Fir'aun itu dan seluruh bala tentaranya di hari itu ya Rasulullah. Maka fasoma Musa syukron lillah, sebagaimana fasomahu Nuhun syukron lillah di riwayat yang lain. Maka berpuasalah Nabi Musa sebagai wujud rasa syukur kepada Allah Rabbul Alamin di hari itu gitu loh. Nah, mendengar itu Nabi berkata begini, kata Rasulullah, ana aula bi Musa minhum, aku lebih berhak untuk ikut memeriahkan kemenangan Musa ketimbang mereka, kata Rasulullah. Fasomahu, Nabi Musa pun berpuasa untuk kemenangan Nabi Muhammad, maksud saya, berpuasa untuk kemenangan Nabi Musa.
rasa syukurnya kemenangan Nabi Musa atas Fir'aun, Nabi Muhammad berpuasa juga. Fa'amara bisyami, Nabi pun memerintahkan puasa kepada sahabatnya. Pada waktu itulah tanggal apa tadi itu Muharram ya, tanggal 10 ketika Nabi berkata seperti itu, tanggal 10 di tahun kedua Hijriah itu puasa Asyura jadi wajib. Tahun itu saudaraku, puasa Asyura jadi wajib. Puasa Asyura jadi wajib. Kemudian saudaraku ikhwatadina fillah, jadi Muharram, Safar, kemudian Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab turunlah firman Allah surat Al-Baqarah ayat 100 berapa itu yang ya ayyuhalladzina kutiba alaikumus ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Turunlah ayat itu. Al-Baqarah 183 ya. Al-Baqarah 183 turun ayat itu saudara. Nah, sehingga akhirnya dianulir kewajiban puasa Asyura. Jadi kalau ditanya kewajiban puasa pertama bagi umat Islam yang diperintah Rasul adalah puasa Asyura saudara. Baru kemudian puasa wajib itu, dan Asyura menjadi sunnah, bahkan sampai sunnah muakkad karena Rasulullah kemudian ikut berpuasa, tak pernah lepas untuk berpuasa. Nah di akhir-akhir hayat hidup kanjeng Nabi itu kan pernah bersabda khaliful yahuda, kalian harus berbeda dengan orang Yahudi. Nah sahabat bertanya, bagaimana dengan puasa Asyura ya Rasulullah, mereka juga ikut berpuasa. Maka Nabi berkata begini, ya sudah tahun depan saya akan puasa Tasu'a kata Rasulullah. Inilah kemudian lahir puasa 9-10. Ini kata Ibnu Qayyim Al-Jauzi, Izadul Ma'adnya. Dan kalau toh nggak bisa 9-10, sudah jangan tinggalkan puasa hari ke-10-nya. Jangan tinggalkan. Supaya hidup kita bisa berubah. Saudaraku ikhwatatina fillah. Ini amalan yang luar biasa ya. Mumpung masih pekan depan nih, siapin diri, siapin mental. Amalan apa lagi saudaraku ikhwatatina fillah? Yang kedua adalah memperbanyak istighfar, saudara. Nah, untuk masalah istighfar ini nanti akan saya perdalam lagi berkaitan dengan artikel yang kedua nanti yang akan saya sampaikan pekan yang akan datang. Dan yang ketiga, apa yang harus kita lakukan, saudaraku ikhwatatina fillah? Banyak-banyakin sedekah di bulan Muharram. Banyak-banyakin sedekah di bulan Muharram. Rasulullah itu sampai menyatakan begini, man wasa'ala ahlihi yauma Asyura awsa'allahu alaihi sairosana. Barang siapa yang melebihkan nafkahnya kepada keluarganya di hari Asyura, awsa'allahu alaihi sairosana, maka Allah akan meluaskan rezekinya sepanjang tahun, saudara. Makanya ngapunten kalau berbeda dengan kami, kakek guru kami Profesor Dr. Asyid Muhammad Alwi Al-Maliki Al-Hassani menukil hadis ini di kitab beliau Al-Munasabat wa Dzikrayat. Ada kitab Al-Munasabat wa Dzikrayat itu di sini beliau nukil hadis ini, dan disitulah kemudian dianjurin kalau di tanggal 10 itu para melebihkan nafkahnya, Mas Nasir. Melebihkan nafkahnya kepada istri dan anak-anak. Jadi ngasih hadiah. Bukan nafkah yang rutin, bukan. Nafkah rutin tetap jalan. Tapi ada bonus gitu kan. Jadi kalau dalam perusahaan kan ada gaji rutin, ada bonus di akhir tahun. Nah, untuk keluarga itu bonusnya di hari Asyura. Bonus. Nanti istri dia dikasih tambahan duit. Ini Umi, ini Ma, ini anak-anakku, ini Asyura. Itu kata Rasulullah, ausallahu alaihi sairasana. Allah akan meluaskan rezekinya sepanjang tahun itu, Masya Allah. Sekalipun hadis ini dhaif dalam beberapa periwayatan yang lain, tetapi guru kami, seorang muhaddis, menyatakan hadis ini hasan. Artinya hadis ini masih patut untuk bisa diamalkan lah ya. Kalau nggak percaya tidak apa-apa. Yang namanya sedekah kan kapan saja, anytime ya. Tapi ada lagi hadis Asyura fakaan nama shamasana wa man tasaddaqa fi kana kasadaqati sana. Barang siapa yang bersedekah di hari Asyura itu maka seperti dia sedekah sepanjang tahun. Ayo saudaraku ikhwatadina fillah. Makanya di Indonesia terkenal Mas Nasir itu dengan anak yatim ya. Yang ngapunten, mohon maaf, ngapunten kalau saya salah tolong dikoreksi. Saya belum menemukan riwayat dengan anak yatim itu. Tetapi saya kok berhusnuzon dari hadis memberi motivasi kita bersedekah di hari Asyura itu, maka sedekah yang paling baik itu mungkin diberikan kepada anak yatim itu, sehingga akhirnya disebutlah itu hari raya anak yatim. Nah, sebenarnya nggak ada itu sebenarnya. Itu saja. Jadi saya berhusnuzon saja, saya nggak ingin nyala-nyalain orang. Jadi saudaraku ikhwatadina fillah, banyaklah sedekah secara umum.
Anak yatim masuk di dalam bagiannya, kita sedekahin, gitu kan. Nggak harus anak yatim, ya kan ya. Janda-janda juga perlu disedekahin. Apalagi di masa pandemi ini banyak orang yang nggak bisa kerja, ya nggak. Banyak orang yang PHK. Ayo kalau ada yang kelebihan rezeki, ini momentum luar biasa untuk merubah kehidupan kita, saudaraku. Dengan memperbanyak sedekah. Mudah-mudahan saudaraku ikhwata din hafizakumullah, sedekah Anda mampu bisa merubah hidup dan menjadi cahaya bagi keluarga Anda. Amin ya rabbal alamin.